Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Syarah Hilul Ma'qud yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ulaish rahimahullah. Untuk matannya yaitu kitab Nazom Maqsud yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahim rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu sorof atau ilmu morfologi. Kita buka halaman 5 dan ini adalah video yang ke-19. Kita berada di segmen baca sholawat kepada Kangjeng Nabi, kepada keluarga dan juga para sahabat. Setelah kemarin kita jelaskan bahwasanya lafaz alun ini memiliki dua asal kata, yakni imma asalnya adalah awalun dan imma asalnya adalah lafaz ahlun. Cara mengi'lalnya nanti awalun wawunya ditukar menjadi alif menjadi alun. Kemudian i'lalnya lafaz ahlun adalah haknya ini ditukar menjadi hamzah menjadi a'lun, kemudian hamzah yang kedua di sini ditukar menjadi alif menjadi alun. Kita lanjutkan baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wala mani'a min ayyakuna lahu aslani. Wala mani'a dan tidak ada larangan yaitu maujud min ayyakuna dari adanya lahu bagi lafad alun apa aslani dua asal kata. Jadi dengan demikian tidak ada yang lebih unggul antara asalnya alun adalah awalun dan asalnya alun adalah ahlun. Jadi keduanya adalah setara dan memang muttarid fi kalamil Arab, berlaku dalam kalamnya Arab. Selanjutnya fa in qila, ada semacam pertanyaan, seandainya lafad alun ditasgir menjadi uhailun, maka lafad alun itu kemungkinan besar asalnya adalah lafad ahlun, bukan lafad awalun. Berarti ada semacam titik berat bahwasanya awalun sudah tidak berlaku lagi. Fa in qila, maka apabila diucapkan apa yajuzu lafad yajuzu, bolehlah apa anna uhailan, lafad uhailun itu adalah tasghiru ahlin, tasghir dari lafad ahlun, artinya adalah keluarga kecil. Jadi ahlun keluarga, uhailun keluarga kecil. Misalnya anaknya ada satu, ada suami dan ada istri, itu namanya uhailun. La alun, la alin ya, ay la tasghiru alin, bahwasanya uhailun itu bukan tasghir dari lafaz alun yang bermakna awalun nanti ya. Fala yustadallu, maka tidak bisa dijadikan dalil. Fala yustadallu, maka tidak bisa dijadikan dalil apa bihi lafaz alun, maka tidak bisa nanti alun yang asalnya awalun itu sebagai pegangan. Jadi kembali hanya satu ya, ahlun adalah asalnya lafaz ahlun. Ini ada jawabannya. Fajawabuhu, maka adapun jawabnya qil, yaitu annal a'immata, sesungguhnya para imam, artinya tokoh ulama dalam ilmu sharaf, yaitu la yahkumuna, tidak memberikan hukum atau tidak menetapkan siapa imam bi anna uhailan, sesungguhnya lafaz uhailan itu tasghiru alin, tasghir bentuk kecil daripada lafaz alun, illa li muqtadin, kecuali karena ada hajat ya, karena ada tuntutan. Jadi dalam keadaan tertentu saja lafaz alun ditasghir menjadi uhailun, yang mana menjadi dalil bahwasanya lafaz alun asalnya lafaz ahlun bukan awalun. Jadi ini tidak mesti ya,
karena hanya posisi tertentu saja. Wala yab'udu, dan tidak jauh artinya dekat, apa ayyakula berkata siapa ahaduhum salah satu daripada a'immah ini lil arabi kepada salah satu orang Arab. Dan ada kemungkinan ada perwakilan daripada tokoh ulama ahli sorof ya melakukan survei kepada sekelompok kecil orang Arab yang masih fusha, artinya yang masih fasih dalam bahasa Arabnya. Pertanyaannya begini, kaifa tusagharu alun, bagaimana lafad alun itu ditasgirkan? Fayujibuhu, maka menjawab siapa Arabi hu kepada ahaduhum ya. Maka menjawablah lafad alun ditasghir menjadi uhailun, bukan menjadi uwailun ya. Jadi kaifa tusagharu al, wahai Arabi, wahai orang Arab. Misalnya di suatu daerah diadakan survei. Menurut bahasa di daerah sini, tasghir, bentuk kecil daripada lafad alun itu apa? Jawabnya adalah uhailun. Jadi fayujibuhu itu jawabannya. Akan tetapi ini tidak bisa dijadikan pegangan 100% karena faktornya adalah muqtadi, pada keadaan tertentu saja ya. Wa takhwinuhum waswasa, wa takhwinuhum, dan adapun ujiannya atau cara risetnya ini a'immah, yaitu waswasatun, hanya sekedar waswasah, artinya menguji materi saja, sejauh mana Arabi ini mempertahankan argumentasinya yang menyatakan bahwasanya lafad alun ditasghir menjadi uhailun ya. Kita ulangi, ketika lafad alun ditasghir menjadi uhailun, itu bukanlah bukti utama lafad alun asal katanya adalah ahlun, sehingga mengesampingkan asal kata yang satunya lagi yaitu awalun. Karena para ulama ahli sorob ya la yahkumuna bi anna uhailan tasghiru alin illa li muqtadi. Karena hanya dalam kondisi tertentu saja lafad uhailun ini dipergunakan. Karena dalam kondisi yang lain juga lafad uwailun bisa digunakan juga sebagai bahasa yang resmi. Jadi wala yab'udu ayyaqula ahaduhum lil arabi. Dan ini berdasarkan riset bahwasanya ada perwakilan daripada a'immah ini, jadi katakanlah para tokoh dari ulama ahli sorof ini memerintahkan misalnya bawahannya atau murid-muridnya untuk mensurvei lapangan di suatu daerah Arab. Pertanyaannya adalah kaifa tusagharu al, bagaimana lafad alun ini ditasghir. Jadi fayujibuhu, ketika jawabannya adalah uhailun, maka takhwinuhum waswasah. Tetap para imam menyatakan itu hanya sekedar uji materi saja, bahwasanya lebih unggul mana antara alun asalnya ahlun dan antara alun asalnya awalun. Jadi hanya sekedar waswasah saja, sekedar uji materi di lapangan. Titik. Fa in qila fil istidlal bil musaghar 'ala al mukabbar daurun. Kita ambil contoh di sini, ada pertanyaan kedua. Setelah pertanyaan yang pertama meragukan bahwasanya lafad uwailun di sini tidak berlaku karena ada uhailun. Kemudian dibantah oleh a'immah bahwasanya ini hanya sekedar waswasah saja, itu hanya sekedar uji materi, mengumpulkan data di lapangan, sehingga tidak mengesampingkan prinsip yang utama bahwasanya la mani'a min ayyakuna lahu asladi. Titik. Sekarang masalah daur. Bahwasanya musaghar dan mukabbar, seperti kita ambil contoh di sini lafad ahlun, ini mukabbar, artinya kondisi normal. Ini ada musaghar yaitu uhailun. Ini musaghar. Ahlun keluarga, uhailun keluarga kecil.
Bagaimana mungkin lafad ahlun ya membutuhkan lafad uhailun, sedangkan uhailun pun membutuhkan lafad ahlun. Jadi di sini daur. Ahlun membutuhkan lafad uhailun untuk bukti asal kata. Kemudian lafad uhailun membutuhkan lafad ahlun karena dia asalnya, karena lafad uhailun adalah asalnya. Jadi ini asal, ini asal. Jadi ada daur. Kita ulangi. Bagaimana mungkin mukabar bisa butuh kepada musogor, sementara musogor pun membutuhkan kepada mukabar. Bagaimana mungkin lafad ahlun membutuhkan kepada lafad uhailun? Bahwasanya lafad uhailun ini asalnya dari lafad ahlun ya, asal kata. Sedangkan lafad uhailun dia adalah bentuk cabang daripada ahlun. Ada daur ya. Jadi mukabar membutuhkan musogor, musogor membutuhkan mukabar. Ini jawabannya. Fa in qila, apabila diucapkan apa fil istidlal, lafad fil istidlal. Fil istidlal bil musogor alal mukabar daurun. Dalam pengambilan dalil bahwasanya bil musogor, lafad musogor, lafad yang ditasgir, alal mukabar, atas lafad mukabar, menjelaskan makna mukabar. Daurun adapun daur. Artinya ada lingkaran yang tidak ada ujungnya. Musogor butuh kepada mukabar, mukabar butuh kepada musogor ya. Bagaimana jawabannya? Litawaqquf fil awal, karena membutuhkannya musogor ala tsani atas mukabar ya. Karena musogor ini ya memang cabang ya. Jadi harus ada mukabar dulu baru musogor. Sedangkan musogor dibutuhkan oleh mukabar untuk mencari jati dirinya. Jadi fajawabuhu, ini jawabannya daripada qil ya. Anna jihat at-tawaqquf mukhtalifah. Tidak bisa dikatakan daur karena sisi saling membutuhkannya ini berbeda-beda. Fa innal musogor, karena sesungguhnya musogor yaitu lafad uhailun, yaitu mutawaqqifun, membutuhkan alal mukabar, atas mukabar, yaitu lafad ahlun, min jihati annahu far'ahu. Min jihati annahu, dari sisi sesungguhnya itu musogor, yaitu far'uhu, cabangnya daripada mukabar, fil wujudi, di dalam wujud ya. Contohnya begini, ada rojulun, ini mukabar, rujailun, ini musogor ya. Kita lihat teksnya. Bahwasanya musogor ini rujailun membutuhkan kepada rojul ini karena statusnya adalah far'un, cabang ya. Cabang. Jadi rojulun ini asal, rujailun ini far'un. Jadi pengembangan kata daripada rojulun adalah rujailun. Itu maksudnya annahu far'uhu fil wujud. Wa ghayatu ma, dan adapun esensi atau tujuan daripada makna fil istidlal dalam pengambilan dalil bil musogor alal mukabar, bahwasanya musogor bisa dijadikan dalil alal mukabar, atas mukabar, yaitu tawaqquful mukabar, membutuhkannya si mukabar alaihi, atas musogor, min jihatil ilmi, dari sisi mengetahui bi asli harfihi, dengan asal harapnya saja. Jadi ada jihatil ilmi, ada jihatil far'i. Ini tawakufnya mukhtalifatun, berbeda-beda kepentingan ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah daur kalau kepentingannya sama ya. Kita ulangi, daur yang terlarang adalah ketika daur kepentingannya sama. Tapi kalau kepentingannya berbeda, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena musogor membutuhkan mukabar dari segi dia adalah pengembangan lafaz atau cabangnya, sedangkan mukabar membutuhkan kepada musogor untuk mengetahui asal hurufnya. Kita ulangi ya, bahwasanya mukabar di sini tadi sudah dijelaskan, rujailun butuh kepada lafaz rojulun karena dia adalah cabangnya. Ini cabang, ini asal. Sedangkan rojulun membutuhkan kepada rujailun, rojulun lelaki, rujailun lelaki kecil.
untuk mengetahui asal hurufnya. Ada ro, ada jim, ada lam. Ro, jim, lam ya. Jadi ini tidak terlarang dalam bentuk daur karena berbeda kepentingan. Yang dilarang itu adalah daur dengan kepentingan yang sama. Misalnya Khalid butuh uang 200.000 kepada Zaid, dan Zaid pun butuh uang 200.000 kepada Khalid. Ini kepentingannya sama, 200.000 ya. Maka di situ tidak akan ada ujungnya. Siapa yang memakai uang ini tidak akan selesai-selesai. Khalid berkata kepada Zaid, Zaid pinjam uang 200.000, dikasihlah. Tetapi Khalid pun bilang ke Zaid, aku pun butuh uang 200.000 ya. Dikasihlah ke Zaid sampai berputar sampai tidak ada ujungnya karena kepentingannya sama, yaitu pinjam duit 200.000 misalnya. Akan tetapi ketika kepentingannya berbeda, misalnya ini saling membutuhkan juga, Khalid dan Zaid sama-sama saling membutuhkan. Khalid butuh Zaid sebagai ojek online ya. Kemudian Zaid butuh Khalid karena dia penyedia barang ya. Jadi saling membutuhkan. Daur di sini checklist adalah sah ya. Itu lanjutkan fa in qila. Ini ada qil yang ketiga, pertanyaan. Bahwasanya lafad alun itu bermakna alun nabi, artinya mukhtas bil ashraf. Jadi para pembesar ya. Jadi ada para pembesar. Misalnya alun nabi, keluarga nabi, berarti orang-orang terpilih di antara keluarga nabi. Ya, artinya orang terdekat. Ya. Bagaimana mungkin di sini ada lafaz wahailun ya. Wahailun nabi, keluarga kecil nabi. Apakah tasgir di sini mengecilkan atau hanya sekedar ungkapan saja sebagai penghias kata? Di sini ada pertanyaan. Fa in qila, maka apabila diucapkan sebagai qil yang ketiga ya. Apa innahu, sesungguhnya lafad alun yaitu mukhtasun, dikhususkan bil ashraf, dengan para pembesar atau orang mulia, al uqala'i, yang berakal, artinya yang para jenius, para tokoh ya. Baru digunakan lafad alun. Wa alu fir'auna, sedangkan lafad alu fir'aun, keluarga Fir'aun, yaitu bihasabi za'mihi, dengan hitungan asumsinya Fir'aun. Jadi ketika lafad alu Fir'aun diucapkan keluarga Fir'aun, maka itu yang dianggap mulianya yang mana? Ternyata yang mulianya ini hanya sekedar berasal dari sudut pandang Fir'aunnya saja. Jadi Fir'aun menganggap orang sekelilingnya sebagai keluarga, sehingga dikatakanlah alu Fir'aun. Awid dunia, atau hanya di dunia saja, bihasabid dunia, jadi hanya sekedar kepentingan di dunia saja. Artinya pejabat mengatakan kepada pejabat yang lainnya, kita adalah keluarga, artinya di dunia, ada kepentingan di situ yang bermain ya, artinya satu visi. Kemudian autahakkumun, atau juga alu Fir'aun ini adalah tujuannya untuk menghinakan ya, karena dalam sejarah Fir'aun ini adalah tokoh utama yang menjadi vilain ya, atau musuh besar. Maka ketika musuh besar ini memiliki keluarga, maka keluarga ini seolah-olah ejekan ya. Misalnya keluarga pelacur ya, atau keluarga pencuri. Nah, ini vilain sebagai musuh bersama. Maka ketika dia ada seseorang yang dikaitkan menjadi keluarga pelacur, maka itu adalah penghinaan, namanya tahakkum ya. Jadi fa in qila innahu mukhtassun bil ashraf al uqala. Kita kembali ke pertanyaan ketiga. Wahai musannif, yakni di sini yang menjawab adalah Syekh Muhammad Ulaish. Wahai Syekh Muhammad Ulaish,
ini ada pertanyaan, lafad alun itu kan keluarga, artinya orang-orang terpilih, mukhtas bil ashraf al-uqola, tokoh-tokoh penting yang ada di sekitar Kangjeng Nabi misalnya. Nah, bagaimana ketika Fir'aun ini menyandang gelar keluarga? Ya, ini ada sedikit iskal. Ketika ada penyebutan tentang alu Fir'aun, keluarga Fir'aun, ada 3 macam asumsi, yakni bihasabi za'mihi, satu sudut pandang dari Fir'aun saja menganggap keluarga, kemudian awid dunia atau keluarga berdasarkan kepentingan dunia, atau tahakkum atau dianggap keluarga ini sebagai bentuk olok-olok, ya. Kama anna al-Sulaib, seperti Solibi, seperti halnya keluarga Salib, ini ada dari kalangan Kristen. Kalau ini alu Fir'aun dari kalangan kafir. Litanzilihi, karena penempatannya salib, ya, salib ini ya tanda manzilatul akili, di tempatnya orang yang berakal, haitsu abadu, sekiranya menyembah siapa orang Kristen kepada salib, ya. Ini ada tahakum, ya. Jadi alu Fir'aun itu adalah tahakum atau mengejek, menghina, karena berdekatan dengan seorang musuh, berarti dia pun dianggap musuh sebagai bentuk hinaan. Kama anna al-salib litanzilihi manzilatul akil, karena seperti halnya ada ungkapan keluarga salib, alus salib misalnya, keluarga salib, maka salib ini ditempatkan seolah-olah dia berakal, kemudian disembah, artinya memiliki keistimewaan salib ini sehingga salib ini disembah, ya. Atau ada opsi yang keempat, ya, diantaranya bihasabi za'mi, bihasabi dunia, bihasabi tahakum, atau bihasabi innahu qalil, atau sesungguhnya keluarganya Fir'aun itu qalilun, sedikit, ya. Jadi keluarga Fir'aun itu sedikit, misalnya terbatas, ya, orang-orang terdekatnya, orang-orang kepercayaan Fir'aun itu, kepercayaan presiden misalnya terbatas, sehingga disebut keluarga eksklusif, ya. Watasghiruhu, dan adapun mentasgirnya lafad alun, yaitu yunafi, ya, bertentangan apa tasgir, dzalika, kepada itu makna alin, ya, mukhtas bil ashraf. Misalnya ada kalimat di sini, ya uhailal jud, wahai keluarga kecil yang dermawan. Misalnya kita memuji kepada Kangjeng Nabi dan para sahabat dan pada keluarganya. Ya uhailal judi wal karami. Ini keluarga kecil. Kok tasgir digunakan mukhtas bil ashraf? Seharusnya dihormati. Kenapa dikecilkan? Nah, ini pertanyaannya. Wal jawab, adapun jawabnya begini. Anna syaraf fima udhifa ilaih ala annahu law sulima saryanhu fahuwa maqulun bitashkik. Sesungguhnya sisi kemuliaan itu, ya, ini mukhtas bil ashraf, khusus eksklusif kepada orang-orang terdekat yang mulia, yang diperhitungkan, ya, posisinya fima, di dalam kasus udhifa yang diidofatkan apa lafad alun ilahi kepada ma, fima di dalam kalimat udhifa yang diidofatkan apa lafad alun ilahi kepada ma, seperti alu idofat kepada Fir'aun. Ala annahu, atas sesungguhnya kelakuan, yaitu lau sulima, di seandainya diterima apa saryanhu, atau beredarnya la ma'udhifa, seandainya diterima idofatnya atau berlakunya, artinya bisa diterapkan dan bisa digunakan alu Fir'aun, ya. Kemudian ditazkir menjadi uhailu Fir'aun atau uwailu Fir'aun, ya. Kok ini ditazkir, ya, lafadznya? Bukannya itu bertentangan dengan makna syaraf, ya. Jadi antara tasgir menganggap hina dan syaraf dengan menganggap mulia itu yunafi dzalik, ada pertentangan, ya. Maka jawabannya adalah anna syarafa, di sini fahuwa maqulun bitashkik. Ini ada jumlah mu'taridah, ya. Seandainya kemuliaan itu bisa diterima seandainya disandarkan kepada kalimat yang lain, fahuwa maqulun bitashkik.
itu lebih arah kepada tasykik, artinya memberi kesan ambigu. Jadi ada makna yang di situ perlu dicari kebenarannya. Fahuwa, maka adapun syaraf yaitu maqulun diucapkan bitasykik dengan keraguan di situ. Ala anna tasghir, sesungguhnya tasghir itu yati datang apa tasghir itu ta'zim untuk makna mengagungkan. Contohnya cuma 5 triliun aja kok. Nah ini berapa kamu minta biaya untuk pembangunan proyek ini? Kecil bos, misalnya cuma 5 triliun. Nah kalimat cuma 5 triliun ini seolah-olah ada tasykik, ambigu di situ. Memang kalimatnya cuma ada tanda kutip di sini, tapi kalimat 5 triliun ini seolah-olah anna tasghir ya'ti lit ta'zim, menganggap untuk ta'zim 5 triliun ini ya. Seperti halnya qala Labid. Jadi kalau misalnya lafad alun ditasghir menjadi uhailun, itu bukan berarti merendahkan makna daripada alun tersebut yang mukhtas bil asyraf, karena maknanya masih ya'ti lit ta'zim. Seperti contoh qala Labid, telah berkata Labid dalam syairnya. Labid ini adalah Abu Aqil ya, Labid bin Rabi'ah bin Malik al-Amiri. Beliau lahir pada tahun 505 Hijriah dan wafat pada tahun 661 Hijriah ya. Ada Labid ya, seorang penyair, tokoh penyair di masanya. Ada Bahr Tawil ya. Wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwaihiyatun tasfuru minhal anamilu. Wa kullu unasin, setiap manusia, sawfa tadkhulu, setiap manusia, sawfa tadkhulu akan masuk, bainahum di antara mereka akan bisa merasakan duwaihiyatun, sebuah goncangan kecil, tasfuru minhal anamil, tasfuru yang akan menjadi gemetar, artinya menguning saking takutnya, minha daripada duwaihiya apa al anamilu, jari jemari, yang bisa menggetarkan jari jemari. Jadi Labid berkata setiap manusia akan merasakan apa itu namanya duwaihiya, guncangan-guncangan kecil, tapi efeknya bisa membuat jari jemari bergetar ya, tanda takut. Nah di sini ada duwaihiyah, memang bentuknya tasghir tapi maknanya adalah litta'zim, untuk menganggap sesuatu yang besar ya, atau sesuatu yang serius. Wa qala al-akhar, dan berkata akhar, penyair yang lain, fuwaiqun jubailun syamikhara silam takun litablu wa hu hatta takilla wa ta'mala. Fuwaiqun, arah atas sedikit, jubailun, gunung kecil, syamikh ra'si, yang setinggi kepala, lam takun, tapi tidak pernah ada engkau litablughu, bisa menyentuhnya, itu fuwaikun jubailun ya, hatta takila, sehingga engkau merasa lelah, wa ta'mala, dan engkau ta'mala, artinya bekerja dengan serius. Ada sebuah tujuan kecil seperti halnya gunung kecil yang ukurannya setara dengan kepala orang dewasa tingginya, tapi lam takun litablughahu, engkau tidak akan bisa sampai, hatta takilla wa ta'mala, untuk hal seperti itu engkau tidak akan bisa sampai kecuali dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Ini kalimatnya fuwaikun tapi tak ya'ti litta'zim ya. Wa ya'ti litazini lafzi, dan bisa juga datang lafad tasghir ini ya, litazini lafzi, untuk penghias kata-kata ya, kama qala sultan, seperti halnya telah berkata siapa as-Sultan bin Al-Farid. Sini adalah Sultanul Ashiqin ya. Beliau adalah Ibnul Farid ya, Abu Hafsin Syarafuddin Umar bin Ali bin Mursyid Al-Himawi ya. Beliau adalah seorang penyair dari kalangan al-mutasawwifun, para penyair dari kalangan tasawuf
yang mengisikan tentang cinta dan kerinduan, sehingga julukan beliau adalah Sultanul Asyiqin ya. Beliau lahir pada tahun 1181 Masehi ya, dan wafat pada tahun 1234 Masehi ya. Jadi ini ada Ibnul Farid. Awaltu habib tasgir ya di sini. Awaltu hubaibiya bituri bahar wafir ya, kita anggap ini bahar wafir. Min afati ma yajri minal maqduri. Awaltu hubaibiya, aku memohonkan perlindungan kepada kekasih kecilku, artinya kesayangan, sehingga dianggap kekasih meskipun bentuknya tasgir, kekasih kecil, tapi itu adalah bentuk ta'zim, artinya menghormati, kesayangan. Birobit Turi, dengan Tuhan pemilik Jabal Tur, min Gunung Tur ya, min afatima, dari segala bahaya, yajri ya, afatima dari segala bahayanya kejadian-kejadian, yajri yang berjalan, apa ma bayanima minal maqduri, dari ketetapan Tuhan atau takdir. Aku berlindung kepada Tuhan pemilik Jabal Tur, Gunung Tur, untuk kekasih kecilku yang kusayangi, min afati ma yajri minal maqdur, dari segala kejelekan yang ditakdirkan. Jadi maqultu hubaibiya minat tahqir bal ya'zibus musyai'ib bal ya'zibus musyai'ibit tasgiri. Itu makul itu aku tidak mengatakan hubaibiyah ya, kekasih kecil minat tahkir, karena faktor menghina. Bal ya'zibu, tetapi merasa indah atau terasa sejuk. Apa ismu syai'i? Nama sesuatu bitasgiri apabila diucapkan kecil karena kesayangan ya. Aku mengucapkan ini kekasih kecilku, bukan untuk menghinakan, tapi untuk sayang ya, kesayangan. Seperti itu ucapan daripada Sultan bin Farid, itu namanya tazyinil lafiz, hanya sekedar pemanis kata ya. Misalnya wahai pelangi kecilku, datanglah ke pangkuanku. Misalnya ini, misalnya seorang ayah berkata kepada anak perempuannya, wahai pelangi kecilku, datanglah ke pangkuanku. Ini pelangi kecil bukan menandakan tahkir, menghina, tapi karena sayang ya di situ. Ini sekedar pemanis kata, jadi tazyinil lafzi. Titik. Kemudian di dalam bait di sini ada pertanyaan, kenapa Syekh Ahmad bin Abdurrahim tidak membacakan salam, hanya sekedar membacakan sholawat ya. Sini musallian ala nabi wal ali abdun asirur rahmatil karimi ay Ahmad ibn Abidir Rahimi. Tidak ada musalliman ya. Walam yadhkur, dan tidak menceritakan siapa musannif, yakni Syekh Ahmad bin Abdurrahim as-salama, kepada membaca salam kepada Kangjeng Nabi, kepada keluarga dan para sahabat, binaan karena berlandaskan ala adami karahati ifradi ahadihima, tidak makruh memisah salah satu daripada salawat dan salam anil akhari, dari yang lain. Bahwasanya Syekh Ahmad bin Abdurrahim berpendapat boleh-boleh saja salawat dipisah daripada salam. Misalnya assalamu alayka ya Rasulullah, salam atasmu wahai Rasulullah, di situ tidak ada salawat. As-salatu ala nabi ya, sallallahu ala Muhammad, artinya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya, itu tidak ada salam. Jadi tidak makruh memisahkan salawat dan salam dari yang lainnya, artinya boleh dipisah salah satu, boleh dibarengkan juga. Jadi as-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah, itu digabung. Sallallahu ala Muhammad, itu dipisah. Kemudian assalamu alayka ya Rasulullah, itu dipisah. Wal ayat, dan pun ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang menyatakan sallu alaihi wasallimu taslima, itu la tadullu ala talabi qarnihima, tidak menunjukkan atas tuntutan dibarengkannya salawat dan salam.
Li'annal wawa, karena sesungguhnya wawu ya, sallu alaihi wasallimu dalam lafaz wasallimu, yaitu la taqtadi, tidak menuntut atau tidak meminta dzalika kepada itu qarnihima. Jadi itu hanya sekedar musahabah, jadi boleh berbarengan. Jadi bacalah sholawat dan salam. Seperti misalnya ada perintah seorang guru kepada muridnya, wahai murid, nanti kalau datang pakai sepatu dan baca salam ke kelas. Ya, artinya boleh memakai sendal, misalnya ya, boleh memakai sepatu tapi tidak baca salam, misalnya. Dan boleh membaca salam tapi dalam keadaan tidak memakai sepatu. Jadi ini tidak mutlak harus dibarengkan ya.